Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Enggar Bima Setyo, nomor induk mahasiswa 200210033, akan mempresentasikan untuk tugas PowerPoint, yaitu kompetensi komunikasi dan interpersonal. Yang pertama itu komunikasi. Secara etimologis, komunikasi berasal dari kata communicatus atau komunis. Menurut Lili tahun 2011, komunikasi menjadi salah satu elemen terpenting dalam menjalankan kewirausahaan. Yang kedua, kompetensi komunikasi mengacu pada kemampuan seseorang untuk berkomunikasi secara efektif. Kompetensi ini mencakup hal-hal seperti pengetahuan tentang peran lingkungan konteks dalam mempengaruhi kandungan konten dan bentuk komunikasi. Yang ketiga, pesan. Pesan komunikasi dapat mempunyai banyak bentuk. Kita mengirimkan dan menerima pesan ini melalui salah satu atau kombinasi tertentu. Yang keempat, saluran. Saluran komunikasi adalah media yang dilalui pesan. Jarang sekali komunikasi melalui hanya satu saluran, yaitu umumnya kita menggunakan 2, 3, atau lebih yang berbeda secara simultan. Yang kelima, umpan balik. Informasi yang dikirimkan baik ke sumbernya informasi yang dikirimkan balik ke sumbernya. Umpan balik dapat berasal dari Anda sendiri atau orang lain. Yang keenam, ada gangguan. Gangguan adalah gangguan dalam komunikasi yang mendistorsi pesan. Gangguan menghalangi penerima dalam menerima pesan dan sumber dalam mengirimkan pesan. Tujuan dan fungsi komunikasi agar menjadi tahu dan memberitahukan. 2, menilai masalah atau input atau hasil output atau suatu pola pemikiran. Yang ketiga, mengarahkan atau diarahkan, misalnya petunjuk teknis, pelaksanaan, dan sebagainya. Yang keempat, mempengaruhi dan dipengaruhi, misalnya motivasi, stimulasi, dan sebagainya. Yang kelima, mengandung beberapa harga insidental atau netral. Komunikasi dalam organisasi. Dalam dunia kerja, komunikasi merupakan satu hal yang paling penting dan menjadi bagian dari tuntutan profesi atau keahlian. Komunikasi dua arah, yaitu dalam konteks organisasi dikenal proses komunikasi dua arah, yaitu 1, pemberi pesan, media, penerima pesan. Kedua, pemberi pesan, media, dan penerima pesan. Kaidah komunikasi. 1, respect atau sikap hormat dan sikap menghargai terhadap khalayak atau hadirin. Yang kedua, empati, kemampuan untuk menempatkan diri pada situasi tertentu. Yang ketiga, audible, dapat didengarkan atau dimengerti dengan baik. Yang keempat, clarity, kejelasan dari pesan yang disampaikan. Yang kelima, yang paling penting, humble atau sikap rendah hati. Jadi mungkin itu poin-poin penting yang dapat saya sampaikan tentang kompetensi komunikasi dan interpersonal. Adapun poin-poin penting tersebut memang sangat penting sekali dalam melakukan komunikasi di lingkungan kita, baik di lingkungan pekerjaan, lingkungan usaha, atau lingkungan organisasi. Itu memang sangat penting sekali, karena memang kalau tidak ada komunikasi dalam suatu lingkaran tersebut, depannya pasti akan
berantakan atau terjadi salah paham antara satu dengan yang lain. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya Enggar Prasetyo, nomor induk 2002 1033, pamit undur diri. Bila ada salah kata atau bahasa yang kurang enak dengar, saya ucapkan mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.